Haleluya, mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami buka hati untuk firman Tuhan, diperdengarkan, disampaikan pada saat ini. Kami mohon berkati hati kami menjadi hati yang lemah lembut, menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan ditaburkan pada hari ini. Kami menurapan dan kuasa Roh Kudus menjamah semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, salam dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada. Mari kita buka hati hari ini untuk firman Tuhan melawat kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan masih dalam kaitan tema manusia baru. Hari ini kita akan mendengar manusia baru bagian yang kedua. Buka Alkitab kita di kitab 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 dan 4. Haleluya. Mari sekali lagi buka Alkitabnya di kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sekali lagi bagian ayat 4, bagian akhir. Dikatakan di sini apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi siapakah manusia baru itu? Manusia baru adalah orang-orang yang sudah berada di dalam Tuhan dalam pertobatan yang sejati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir kembali, maka dalam kelahiran baru itu saya dan saudara menerima apa yang disebut sebagai kodrat ilahi. Kodrat ilahi inilah yang akan menolong saya dan saudara untuk bebas lepas dari penjara ikatan belenggu hawa nafsu, sehingga saya dan saudara tidak binasa dengan dunia yang akan binasa ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terima, mari kita rasakan, mari kita indahkan kodrat ilahi yang ada dalam kehidupan saya dan saudara sebagai benih kehidupan baru bagi saya dan saudara yang Allah telah anugerahkan. Mari kembali kita buka Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kalau minggu lalu kita belajar dan mendengar pesan Tuhan yang kuat dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, sekarang Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Manusia baru. Haleluya, puji Tuhan. Oh, kita menjadi orang-orang yang luar biasa
karena saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebelum kita masuk kepada bagian-bagian yang menjadi pesan kuat dalam kehidupan kita pada firman Tuhan pagi hari ini, saya akan menyampaikan dua peristiwa yang begitu luar biasa, yaitu kisah-kisah orang-orang yang sudah dijamah, orang-orang yang sudah mengenal dan mengalami kelahiran baru. Mungkin cerita yang pertama ini pernah saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya. Ada seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di Jakarta pada waktu itu, tentu sebagai pembantu rumah tangga. Dan majikannya adalah orang yang percaya. Orang yang percaya bukan hanya KTP-nya Kristen, bukan hanya beragama Kristen, tapi benar-benar orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Sehingga mereka begitu saleh hidupnya dan begitu rindu hidupnya memuliakan Tuhan dan begitu rindu mereka untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan ketika pembantu ini datang ke rumah mereka dan mereka sambut dengan gembira, dilayani dengan baik, dan pembantu itu kemudian bekerja di rumah orang tersebut, anak Tuhan ini. Dan apa yang terjadi? Tidak ada 1 tahun, kurang lebih 7 bulan, pembantu rumah tangga ini kemudian percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan satu kali setelah orang ini kemudian menyerahkan diri dibaptis dan sungguh-sungguh ikut, sungguh-sungguh mau dimuridkan, dan kemudian dia merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Suatu hari ditanya oleh majikannya, "Nem, apa yang kamu alami atau perubahan apa yang kamu alami setelah kamu percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Apa bedanya kehidupan lamamu dengan kehidupanmu sekarang?" Lalu si Iem ini menjawab apa, Bapak Saudara? Dia menjawab, "Begini Tuhan, kalau dulu saya kalau menyapu ruangan-ruangan ini, maka ketika saya menyapu, kotoran-kotorannya itu saya sembunyikan di bawah karpet. Baru nanti 1 minggu kemudian kalau sudah numpuk-numpuk, saya buang. Kadang juga tidak saya buang. Lalu sekarang setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan. Dan entah kenapa, Tuhan, saya sekarang kalau menyapu, semuanya saya bersihkan. Yang di bawah karpet-karpet juga saya bersihkan. Yang di bawah kolong-kolong kursi juga saya bersihkan. Yang di bawah kolong-kolong lemari juga saya bersihkan." Jadi itu perubahan yang saya alami. Dulu saya suka menyembunyikan kotoran di bawah karpet. Sekarang kalau saya bersih-bersih rumah, semuanya saya bersihkan. Wow, luar biasa. Sepertinya kisah ini kisah yang sederhana. Hanya bicara tentang apa? Hanya bicara dulu ketika dia sebagai pembantu rumah tangga membersihkan ruangan, kotoran-kotoran disimpan di bawah karpet. Tapi setelah dia percaya kepada Tuhan, tidak ada kotoran yang disimpan di bawah karpet, semuanya dibersihkan. Ini sepertinya soal bersih dan tidak bersih. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ini adalah kelahiran baru yang sangat fundamental. Ini bicara tentang manusia yang baru yang telah dikenakan oleh si Iem. Si Iem telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia mengalami benar-benar perubahan yang fundamental, yang mendasar. Dari yang tadinya tidak jujur menjadi jujur. Dari yang tadinya bekerja kalau ada majikan, bekerja kalau dilihat majikan, bekerja kalau dilihat manusia, tetapi dia sudah mengalami hubungan dengan Tuhan, sehingga dia melakukan sesuatu bukan karena majikan, bukan karena gaji, tetapi karena Tuhan. Walaupun majikannya tidak melihat, tetapi Tuhan sebagai bos di atas segala bos, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sekarang menjadi juru selamatnya melihatnya, maka dia melakukan sapu-sapu dan bersih-bersih itu bukan karena gaji atau majikan, tetapi karena Tuhan. Kelahiran baru terjadi, manusia yang baru terjadi. Haleluya. Lalu peristiwa yang kedua adalah kisah yang dialami oleh seorang yang bernama Mbak Ani dari Gringsing yang 1 tahun lalu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia oleh kasih Tuhan dijamah dan dipilih Tuhan, dan sekarang dia menjadi orang yang giat bersaksi dan terlibat di dalam
lembaga misi pekabaran Injil yang sangat luar biasa untuk menjangkau orang-orang Sunda. Mbak Ani adalah seorang gadis lugu dari desa yang ingin mengubah nasibnya dan kemudian memutuskan untuk menjadi seorang TKW di Singapura. Dan pada waktu dia bekerja di Singapura, puji Tuhan dia mendapat seorang majikan yang baik. Dan majikan yang baik ini memberikan banyak waktu untuk dia bisa rekreasi, bisa keluar. Tetapi gadis yang lugu ini kemudian terjebak pada pergaulan yang bebas karena untuk pertama kalinya dia melihat dunia yang begitu luas, dunia yang begitu bergemerlap, dan pada intinya kemudian dia terkenal seorang pria Malaysia, dan dari hubungan itu, dari pacaran itu kemudian Mbak Ani ini kemudian hamil, dan karena hamil dia minta izin pulang, dan ketika dia pulang dia membawa beban yang begitu berat, bagaimana nanti keluarganya, apakah akan diterima atau tidak, dan lain sebagainya. Tetapi laki-laki yang menghamilinya ini, yang menjadi pacarnya ini, berjanji bahwa kamu pulang dulu, nanti setelah bayi lahir saya akan bertanggung jawab menafkahi tiap bulannya. Kemudian Mbak Ani ini pulang, melahirkan anak, dan alhasil apa yang terjadi? Yang tong kosong nyaring bunyinya, artinya laki-laki yang menjadi pacarnya, yang dengannya ia hamil, tidak mengirim satu ringgit pun untuk menjadi biaya kelahiran dan membesarkan anak. Sehingga dia ingat janji dari pacarnya bahwa nanti kalau anak lahir kamu kembali ke Singapura dan carilah aku akan menunggu kamu. Dan kemudian dia umur 8 bulan bayinya dia berangkat kembali ke Singapura untuk bekerja. Tujuan pertama untuk kembali bisa menemui pacarnya, yang kedua untuk supaya bisa menafkahi anaknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia cari-cari tidak ketemu. Singkat cerita, pada 1 minggu sebelum kontrak habis 2 tahun, dia bisa melacak dan menemukan kembali kontak pacarnya dan bertemu. Dan apa yang terjadi? Kenyataan sangat mengecewakan. Laki-laki ini sangat tidak bertanggung jawab, tidak merasa bersalah, tidak merasa kasihan, dan lain sebagainya. Pada intinya kemudian dia benar-benar tertipu. Dan akhirnya dia pulang kembali ke Indonesia, dan dia memutuskan untuk kembali bekerja sebagai TKW di luar negeri. Tujuannya pada waktu itu mau ke Hong Kong, mau ke Taiwan, tapi kemudian dia ke Hong Kong. Dengan segala macam luka yang ada di dalam hidupnya, dengan kepahitan. Pada waktu itu kondisi kehidupannya merasa sangat pahit, dikhianati, dikecewakan, dipermainkan, merasa Tuhan tidak adil. Tiap hari menyalahkan diri sendiri, menyalahkan pacarnya, menyalahkan nasib, menyalahkan keadaan. Hingga sampai akhirnya dia kembali bekerja sebagai TKW, dan di Hong Kong dia berjumpa dengan orang percaya, majikannya orang percaya, anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan melalui kesaksian hidup majikannya ini kemudian Mbak Ani percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui kesaksiannya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dia bersaksi setelah dia dijamah oleh Tuhan, dia dibaptis, dia mengalami kelahiran baru, dia mengalami kasih Tuhan, dan apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian dia bisa melepaskan pengampunan terhadap laki-laki yang telah berkhianat, yang telah memperdayai dan mempermainkan dia. Dan selama ini dia begitu menyalahkan laki-laki ini. Selama ini dia begitu dendam, kepahitan, dan terus menyalahkan bahwa semuanya ini terjadi oleh karena gara-gara laki-laki itu. Semuanya ini terjadi oleh karena laki-laki itu tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Terus menyalahkan pacarnya, terus menyalahkan keadaan, terus menyalahkan Tuhan, terus menyalahkan diri sendiri. Tapi apa yang terjadi setelah dia percaya Yesus sebagai Tuhan Selamat, mengalami kelahiran baru? Apa yang terjadi? Pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan manusia tentang dosa-dosa, tentang kebenaran, tentang hari penghakiman. Setelah dia mengalami kasih Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan, dia sadar bahwa semua peristiwa yang ia alami tidak melulu salah dari laki-laki itu. Dia mulai insaf tentang dosa-dosanya, bahwa semua ini terjadi juga karena dosa-dosanya.
Semuanya terjadi juga karena kesalahan-kesalahannya. Semuanya terjadi juga dosa bersama. Bukan hanya laki-laki itu yang berdosa, bukan hanya laki-laki itu yang bersalah, tetapi dia juga berdosa dan bersalah. Dan dia insaf akan dosa-dosanya. Dan dia minta ampun, dan dia mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Atas dasar pengampunan yang dialami inilah kemudian dia bisa melepaskan pengampunan, pemaafan kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Dan dia besarkan anaknya sampai hari ini dengan sukacita. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Sebelum dia lahir baru, sebelum dia bertobat, sebelum dia menerima manusia yang baru, ketika ada peristiwa yang merugikan, peristiwa yang mencelakai, peristiwa yang tidak baik dalam hidupnya, dia menyalahkan orang lain. Dia tidak bisa melihat kontribusi atau peran dari dosa dan kesalahan atas masalah dan situasi kehidupannya. Tetapi dia terus menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan bahkan. Tetapi setelah orang itu dijamah Tuhan dan bertobat, hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terjadi, orang yang bertobat itu sadar akan dosa-dosanya. Orang yang bertobat, orang yang lahir baru, orang yang menjadi manusia baru, dia sadar bahwa dirinya berdosa, bahwa dirinya banyak dosa. Tidak lagi terus menuding-nuding orang lain berdosa, menuding-nuding orang lain bersalah, dan merasa diri paling benar, dan merasa diri ini tidak ada dosa, yang merasa diri tidak bersalah, terus menyalahkan orang lain. Ini belum manusia baru. Manusia yang baru, dia selalu melihat dirinya sebagai orang berdosa, yang terus memohon belas kasihan Allah, dan bergantung kepada kemurahan Allah, untuk hidup dibenarkan oleh Tuhan. Itu yang terjadi dengan Mbak Ani. Bahwa tadinya dia terus menyalahkan orang lain, tetapi setelah dia menjadi manusia yang baru, dia insaf akan dosanya, dan kemudian dia bisa memberikan pengampunan kepada orang yang membuat hidupnya pahit dan sengsara. Itu manusia yang baru. Nah, mari kita melihat firman Tuhan pada hari ini. Dari dua kesaksian, dua kisah orang-orang yang telah bertobat ini. Kiranya ini berbicara kuat kepada kehidupan saya dan saudara. Sudahkah kita menerima manusia baru itu? Sudahkah kita mengenakan manusia baru itu dalam kehidupan saya dan saudara? Nah, bagaimana manusia yang baru? Yang pertama, lihat ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Manusia yang baru yang pertama adalah menerima posisi baru di hadapan Allah. Bahwa saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan posisi yang baru di hadapan Allah. Dari orang yang durhaka, orang yang harus binasa, orang yang harus dihukum, menjadi orang yang luar biasa. Karena kita menerima posisi yang baru di hadapan Tuhan. Nah, posisi itu apa? Yang pertama dikatakan apa? Dikatakan bahwa kita orang-orang pilihan Allah. Hei, Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara, siapapun kita adalah orang-orang pilihan Allah. Ini posisimu dan posisiku. Ini posisi saudara dan saya, orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, posisi kita apa? Yang dikuduskan. Senajis apapun, sekotor apapun, sejelek, seburuk apapun hidup saya dan saudara, Allah memilih saya dan saudara. Dan hari ini saya dan saudara dipanggil, diambil oleh Tuhan untuk dikuduskan oleh Tuhan. Maka saya dan saudara di dalam Yesus, orang yang dikuduskan. Posisi yang ketiga adalah orang yang dikasihi. Lihat ayat yang ke-12 bagian A itu. Dan dikasihinya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Posisi kita di hadapan Allah, yang pertama orang-orang dipilih, orang-orang yang dipilih. Yang kedua orang-orang yang dikuduskan. Yang ketiga orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ingat posisi saya dan saudara, apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi saya dan saudara hari ini, ingat saya dan saudara punya posisi yang baru di hadapan Allah. Terimalah itu, saudara pilihan Allah, saudara dan saya orang yang dikuduskan Tuhan, saudara dan saya orang yang dikasihi Tuhan.
Terserah orang lain tidak suka dengan saudaramu dan saya. Terserah orang lain mungkin tidak bisa menerima saya dan saudara. Tetapi Allah menerima saya dan saudara. Allah berkata, saya dan saudara dikasihi oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Itu pertama. Orang baru atau manusia baru adalah orang yang menerima posisi baru di hadapan Allah. Yang kedua, lihat ayat yang masih ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang kedua, manusia yang baru adalah orang yang mengenakan karakter manusia baru. Sekali lagi, yang kedua, mengenakan karakter manusia baru. Di situ dikatakan, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan hati, lemah lembut, rendah hati, kesabaran. Ini adalah karakter manusia baru. Orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dijamah, dilahirkan kembali oleh Tuhan. Manusia batiniahnya diubah. Manusia dalamnya berubah. Cara pandangnya berubah. Sikap hatinya berubah. Karakternya juga diberikan karakter yang baru. Seturut dengan manusia yang baru. Yang masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Yang oleh Rasul Petrus disebut kudrat ilahi. Apa itu karakter manusia yang baru? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata melalui surat ini, kenakanlah. Sama seperti minggu yang lalu saya ingatkan. Sama seperti kita punya lemari pakaian, di dalam pakaian ada banyak pakaian, lalu kita akan berganti pakaian, tanggalkan pakaian yang lama, kenakan pakaian yang baru. Bukan saya dan saudara tidak punya kelemah lembutan, bukan saya dan saudara tidak punya kerendahan hati, kesabaran, kemurahan. Bukan. Tuhan sudah memberikan itu dalam kehidupan kita, sementara kita percaya kepada Tuhan. Hanya yang saudara dan saya harus lakukan saat ini, kenakanlah itu. Ambil kesabaran, ambil kemurahan, ambil kerendahan hati, ambil belas kasihan, kelemah lembutan, taruh, terapkan, kenakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ini manusia yang baru. Ini manusia baru. Maka Kristus akan bercahaya dalam kehidupan saya dan saudara. Salah satu buah dari kesabaran adalah kemudian kita sabar seorang terhadap yang lain. Dan kalau saya dan saudara, salah satu di antara kita ada yang menaruh dendam, ada yang merasa tersakiti, ada sakit hati, ada luka, Alkitab mengatakan, memberi perintah yang tegas, segera ampuni. Jangan ada dendam, jangan ada kepahitan, segera ampuni. Ini perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan demi kebaikan saya dan saudara, demi kesehatan psikologi saya dan saudara, demi kesehatan pikir, demi kesehatan jiwa, demi kesehatan hidup saya dan saudara. Ampuni, sebab semuanya itu adalah sampah yang akan mencelakai hidup saya dan saudara. Maka di situ mengampuni bukan seperti tetangga kita mengampuni bukan seperti pendeta kita mengampuni bukan seperti saudara seiman kita mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita diperintahkan untuk mengampuni, standarnya supaya kita mencontoh Tuhan. Seperti Tuhan telah mengampuni kita. Bukankah kita ingin kita diampuni Tuhan? Semua kita ingin diampuni oleh Tuhan. Semua kita memohon untuk diampuni oleh Tuhan. Seperti kita diampuni Tuhan, demikianlah juga kita mengampuni orang-orang yang sudah pernah bersalah kepada hidup saya dan saudara. Jangan terus hati kita menjadi penjara, menjadi belenggu, menjadi ikatan terhadap orang-orang lain. Supaya hidup saya dan saudara bebas menikmati kemurahan Tuhan.
Lalu yang ketiga, manusia yang baru apa? Manusia yang baru ayat yang ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Manusia yang baru bagian yang kedua, yang ketiga adalah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Kita dipimpin oleh damai sejahtera Kristus. Dikatakan di situ, damai sejahtera Kristus. Dalam Injil Yohanes kita diberitahu oleh Tuhan Yesus, sementara dia detik-detik menghadapi penyiksaan salib dan kematian disalibkan, dicemooh, dihina, disiksa dengan kematian yang begitu brutal dan menyiksa itu, Tuhan Yesus berpesan dan memberikan sesuatu yang oleh dunia tidak bisa berikan, yaitu dia berkata begini kepada para murid, damai sejahteraku kuberikan bagimu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera seperti inilah yang Yesus berikan kepada saya dan saudara, yaitu damai sejahtera yang tidak dipengaruhi, dikondisikan oleh situasi-situasi di seputarnya. Yesus pada waktu itu segera akan menghadapi kematian, kehinaan, penyiksaan, dan menanggung kutuk seluruh umat manusia. Tentu tidak ada manusia pun yang mengalami damai sejahtera menghadapi situasi-situasi semacam itu. Tetapi Kristus mengatakan, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Maka apa yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Damai sejahtera hanya datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahagia, damai sejahtera itu bukan berasal dari manusia. Kita tidak bisa dapatkan dari uang. Baru-baru ini kita mendengar Nia Ramandhani dengan suaminya tertangkap polisi karena pemakaian narkoba. Kurang kaya apa? Apa yang tidak mereka miliki? Bahagia. Mereka mencoba mencari bahagia dengan narkoba. Beruntung saya dan saudara yang punya Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya sudah ada damai sejahtera dan bahagia karena Tuhan, itu berkat yang luar biasa. Karena ini tidak bisa dibeli oleh apapun. Oleh sebab itu, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah. Artinya apa? Jangan biarkan damai sejahtera Kristus tergeser dari hati kita, tergeser dari hidup kita, biar dia memerintah. Sehingga saya dan saudara dipimpin oleh damai sejahtera Kristus. Salah satu bagian ketika saya dan saudara memilih memutuskan sesuatu, salah satu indikasi, tanda bahwa apa yang kita pilih itu berkenan di hadapan Tuhan adalah apakah hati kita damai sejahtera. Apakah hati kita damai sejahtera? Kalau ketika kita memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, hati kita damai sejahtera, maka di situ ada perkenanan Tuhan. Maka orang yang baru, manusia yang baru, yang ketiga adalah yang hatinya, yang dalam hatinya memerintah damai sejahtera Kristus. Yang keempat, manusia yang baru adalah apa? Manusia yang baru adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan. Ayat 16 dikatakan apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Yang keempat, manusia yang baru adalah orang yang kemudian hidup di dalam firman Tuhan. Artinya firman Tuhan tidak hanya didengar, firman Tuhan tidak hanya dibaca, firman Tuhan tidak hanya menjadi koleksi-koleksi, firman Tuhan tidak hanya menjadi aplikasi yang ada di HP, tetapi firman Tuhan dibaca, direnungkan, dan hidup saya dan saudara dibiarkan, diserahkan untuk dipengaruhi oleh firman Tuhan itu. Firman Tuhan tinggal dalam hidup saya dan saudara.
mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi segenap kehidupan saya dan saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita melakukan apapun, kita lakukan dalam nama Tuhan. Apa artinya? Apa artinya? Satu contoh, ketika saya dan saudara membagikan dalam kemurahan hati, membagikan kepada orang lain, bukan oleh karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa kita melakukan. Gitu. Maksudnya ketika saya dan saudara dimintai tolong oleh saudara-saudara kita, tetangga kita mungkin di luar Tuhan, lalu kita melakukan, kasih tahu kepada mereka. Ketika saya berbagi ini bukan karena saya punya deposito yang triliunan di bank saya. Bukan karena uang saya begitu banyak. Bukan. Karena saya membagi, saya memberi kepada kamu. Oleh karena saya murid Yesus. Oleh karena saya pengikut Yesus. Saya melakukan ini. Saya bisa berbagi walaupun saya bukan orang kaya. Karena saya murid Yesus. Saya pernah ketika saya kuliah dulu, ketika memberikan jawaban oleh salah satu dosen, yaitu dosen yang pernah pelayanan di tempat kita, Pak Jong, harus ada satu embel-embel. Kalau jawabannya tidak ada kalimat ini, maka jawabannya itu salah. Yaitu harus didasari dengan saya menjawab. Kenapa saya menjawab itu? Karena firman Tuhan mengatakan itu. Jadi apa artinya Bapak, Ibu, saya dan saudara, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan. Artinya adalah bukan apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukan. Jadi ketika kita lakukan sesuatu, kita lakukan karena Tuhan. Kenapa saya tolong orang lain? Oleh karena saya murid Yesus, oleh karena saya pengikut Tuhan Yesus, saya diajar untuk menolong orang lain, maka saya melakukan, saya menolong orang lain. Maka terang hidup saya dan saudara akan bercahaya. Dan saya dan saudara menjadi saksi hidup suratan Kristus yang terbuka. Saya akan tutup dengan satu peristiwa, gambaran. Beberapa hari yang lalu, istri saya, Mbak Irma, tiba-tiba membongkar mesin cuci, karena mesin cucinya macet, tidak bisa membuang air limbah. Usut punya usut, setelah istri saya membuka bagian belakang, kemudian saya buka bagian selangnya, alhasil saya temukan di sana ada uang-uang receh yang menyumbat, yang mungkin sudah ada di situ 4 tahun, sehingga kemudian itu menghambat aliran pembuangan limbah, sehingga kemudian mesin cuci itu tidak bisa digunakan. Saya mau berkata lewat cerita ini, izinkan Roh Kudus membedah hidup kita hari ini. Siapa tahu, ada banyak hal yang menghambat dalam kehidupan kita. Sehingga dalam bagian-bagian kehidupan saya dan saudara, tidak ada pembuangan yang lancar. Proses pembenaran, pertobatan, sering terhambat. Karena ada sumbatan-sumbatan dalam hati kita. Sumbatan-sumbatan dalam pikiran kita. Yang masih mengganjal. Sehingga hidup saya dan saudara sampai hari ini belum mengalami kelepasan yang tuntas. Izinkan Tuhan membongkar itu dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru. Yang kemudian damai sejahtera Tuhan memerintah dengan sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan Tuhan berkarya lebih dalam kehidupan saya dan saudara. Amin.